Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu bahagia dan juga lancar-lancar bagi para umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa Anda di iBreak yang tentu kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana hal-hal atau isu-isu terkini yang sedang terjadi di Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Kali ini berkaitan dengan pantai. Berbicara masalah pantai atau pesisir pemirsa, memang kawasan pantai atau pesisir ini mempunyai karakteristik yang spesifik bila dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya. Nah, kawasan pantai atau pesisir ini sendiri merupakan agregasi dari beberapa komponen ekologis dan juga fisik yang saling terikat dan juga saling berinteraksi. Pengembangan dan juga pembangunan karakteristik untuk wilayah pesisir dan juga pantai ini sebagaimana dengan pembangunan lain-lainnya yang tentu fokus utamanya adalah terkait dengan bagaimana kesejahteraan masyarakat. Nah, di kota Surabaya, satu daerah pesisir yang juga butuh diperhatikan adalah kawan-kawan nelayan di pantai timur Surabaya atau yang kita kenal dengan Pamurbaya. Seperti apa hari ini kondisi mereka, hak-hak pemenuhannya seperti apa juga, dan sebetulnya pengembangan seperti apa yang dibutuhkan agar bisa lebih maju lagi. Kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Pertama adalah Cak Abdul Goni Muklas Nikam, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Cak Goni. Selamat pagi. Kabar sehat pasti Cak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, senyumnya lebar sekali. Ada juga Pak Al Yusa, peneliti pengembangan pesisir. Selamat pagi Pak Yusa. Ya, selamat pagi. Sehat pastinya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mungkin ingin ke Pak Yusa terlebih dahulu. Peneliti pengembangan pesisir. Apakah penelitian Anda sejauh ini sudah menyasar ke Pamurbaya Pak Yusa? Ya, justru fokus saya itu adalah di Pamurbaya, khususnya mulai dari rentang kecamatan Gunung Anyar, kecamatan Rungkut, dan kecamatan Sukolilo, seperti itu. Jadi sampai ke lautnya juga, potensi lautnya juga. Sejauh mana penelitian itu bergeraknya Pak Yusa? Ya, kalau bicara tentang total economic value yang ada di Pamurbaya, pesisir Pamurbaya, itu nilainya adalah 2,7 triliun. Nilai ini didapat dari mana? Nilai ini didapat dari kondisi alam yang ada, budaya yang ada, hingga potensi hasil-hasil perikanan, hasil-hasil non perikanan yang bisa dieksplor, yang bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya. Nilai total economic value ini juga sebetulnya naik turun. Nah, naik turunnya bagaimana? Bila contoh kasus yang dihitung itu adalah potensi alam. Ketika potensi alam ini rusak, semisal di Pamurbaya itu ada namanya karang kletak. Nah, kondisi karang kletak sangat memprihatinkan jika dibanding pada tahun 60-an. Nah, ketika ini semakin hancur, maka total economic value juga akan semakin berkurang. Nah, seharusnya kita, warga Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya, bisa menjaga total nilai economic value atau bahkan meningkatkan total economic value. Ketika total economic value itu meningkat, nilai potensi yang bisa dimanfaatkan oleh warga akibat kondisi alam yang semakin membaik, maka nilai tangkapan ikan, tangkapan kerang, tangkapan kepiting dan lain sebagainya itu bisa meningkat. Oke, artinya perubahan status beberapa lahan yang akhirnya jadi konservasi itu bisa sebagai salah satu upaya meningkatkan total economic value. Perubahan menjadi kawasan konservasi itu meningkatkan economic value. Namun ketika ini tidak dibarengi dengan hanya sekedar memberi status lahan yang ada di daratan, menjadi hanya kebun raya mangrove tanpa memperhatikan akses di lautnya. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Potensi yang ada di laut itu cukup besar. Iya, betul. Kondisi alam yang di laut itu juga harus dijaga. Ketika banyak nelayan-nelayan luar dari Surabaya, ini karena budaya tangkap berbeda. Nelayan Surabaya itu menggunakan kapal yang lebih baik, lebih besar, dan menggunakan jala yang dilarang oleh KKP. Ini mengambil, merusak ekosistem di Pamurbaya, maka yang terdampak siapa? Yang terdampak paling utama tentu warga kota. Tapi terdampak berikutnya pasti warga Jawa Timur. Nah, bicara tentang total economic value ini juga, bahwa ketika kita tidak berusaha melestarikan karang, dulu di Surabaya itu lamun banyak, nah ini hilang semua, maka ya sudah jadi pasti ini juga jadi kendala besar dan Surabaya akan kehilangan sekian triliun dari total economic value-nya. Bicara sejarahan,
Surabaya ini dibangun dari maritimnya. Kalau bicara tadi 3 kecamatan, itu sebetulnya sangat erat dengan tokoh seperti Sarip Tambak Woso, terus Yai Kamaluddin atau dikenal sebagai Yai Kamal. Bagaimana mereka berdua itu sangat menjaga ekosistem laut di Pantai Pamurbaya. Oke, satu hal yang juga saya ingin tahu dari Cak Goni, apa kabar hari ini para nelayan di sana? Apakah pemenuhan hak-hak utama seperti katakanlah yang mendasar pemenuhan BBM bersubsidi, itu apakah sudah dapat diakses dengan mudah? Apa kabar mereka hari ini, Cak? Ya, kebetulan saya kan di Dapuk, dan kebetulan juga saya itu kan memang lahir di wilayah pesisir. Sampai hari ini melalui gabungan kelompok nelayan yang kita akomodir di Kecamatan Bulak dan sekitarnya, ya memang dengan kondisi saat ini sangat berdampak karena memang sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mas Ali Yusak, kan nelayan itu kan ada pasang surutnya. Jadi di masa-masa paceklik saat ini mereka banyak sekali, ada yang menjual mesin, ada yang menjual jalan dan sebagainya. Padahal kita ketahui bahwasanya kalau manajemen hidupnya itu ditata dengan baik, ya Pak, insya Allah mereka bisa keluar dari jeratan itu semua. Karena saya seringkali mengemukakan bahwasanya melalui binaan Gapok Nelayan ada kurang lebih 611 nelayan yang kita teliti. Ternyata memang dari segmen strata pendidikannya jauh di bawah standar. Nah, dari situ kita diskusi panjang lebar dengan Mas Ali Yusak. Seyognya mungkin ini bisa didengar oleh teman-teman UPD, baik melalui Bapeda Litbang, jadi harus melalui telah lebih lanjut, terus dari dinas terkait maupun dinas DKPP dan sebagainya. Paling tidak segera cepat, karena mereka itu adalah rata-rata warga kota Surabaya yang harus menjadi perhatian khusus, yang dulu sempat di era kepemimpinan Pak Wali Kota juga pernah mendapatkan program yang dirasa itu ada insentif yang dimana para nelayan ini itu dirubah profesinya. Padahal itu mungkin seyogianya jangan sampai seperti itu. Yang kita gagas itu harus seyogianya paling tidak memang profesi nelayan ini kita sepakat bahwasanya nelayan ini adalah profesi paling tua dan harus dijaga kelestariannya itu. Baik. Jadi memang berbicara tadi Cak Goni mengatakan bahwa di masa-masa paceklik beberapa nelayan bahkan harus sampai menjual mesinnya. Memang satu hal yang juga erat sekali kaitannya dengan para nelayan adalah bagaimana setiap beberapa stigma yang mengatakan nelayan ini dalam posisi marginal, terpinggirkan dan juga terbelakang, sehingga hal inilah yang patut diubah dengan bagaimana pemerintah Kota Surabaya bisa memberdayakan lebih para nelayan khususnya di Pamurbaya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Kita membahas terkait dengan bagaimana upaya untuk memberdayakan supaya lebih lagi punya nilai lebih, terutama bagi para nelayan yang ada di pantai timur Surabaya atau Pamurbaya. Kalau tadi Cak Goni mengatakan bahwa di masa-masa sulit para nelayan bahkan harus rela menjual mesinnya, bahkan sempat diminta untuk merubah profesinya. Satu hal Cak Goni, stigma yang rasanya begitu melekat bagi para nelayan adalah di mana mereka terkesan adalah sebagai masyarakat yang terbelakang, masyarakat yang termarginalkan. Apakah memang itu masih Anda temui hingga hari ini? Artinya memang kondisi real di lapangan seperti itu? Ya, di tempat saya mungkin kan di Kecamatan Bulak ya, ada beberapa kurang lebih 14 kelompok nelayan kan, yang dimana kita itu kadang tiap 1 minggu sekali kumpulan. Jadi melihat curhatan-curhatan para nelayan itu yang harus kita tampung sebagai seorang wakil rakyat yang nantinya harus kita perjuangkan sebagaimana mestinya. Jadi kita bisa membayangkan sendiri, kita bisa melihat harusnya kan tumbuh kembang anaknya adalah putra-putri nelayan itu, kita harus bisa melihat dalam artian wong ikan itu kan ada gizinya. Ya, betul. Tapi kok anaknya kok kurus. Ini kan ada kontradiksi yang luar biasa di ini. Nah, maka dari itu kenapa? Ya karena problem tadi itu manajemen hidupnya tidak tertata dengan baik. Jadi kalau semisal contoh seringkali pemerintah kota
bagaimana memberikan sebuah solusi, kontinuitasnya itu kan harus dijaga betul. Kayak semisal contoh, ada mesin yang memakai gas, dan mesin dengan teknologi seperti itu. Terus bagaimana kalau bisa teman-teman akademisi maupun praktisi itu perguruan tinggi bisa memberikan sebuah cara alternatif, dalam artian mencari ikan itu supaya tepat, tidak memakai alat tradisional itu bagaimana. Seringkali karena apa? Ongkos berangkat melaut itu juga tinggi. Iya, betul. Sementara pendapatan yang didapat itu juga belum tentu. Itu kan menjadi solusi. Itu permasalahan yang harus kita tata betul. Lah dulu pemerintah kota di era Mas Bambang DH itu sudah melakukan terobosan yang sangat luar biasa, yakni intervensi pemerintah kota melalui Carrefour, yakni produk-produk hasil olahan nelayan itu diberikan space di sana. Oke. Terus sementara terkait dengan pendampingan, teman-teman ITS pun juga ikut terlibat di sana. Terus teman-teman dari Telkomsel maupun Sampurna itu memberikan mesin olahan ikan yang memakai tenaga surya dan sebagainya. Lah sekali lagi problem adaptasi menuju ke era modern ini yang kadang masih sulit karena masih memakai insting tradisional tadi. Oke. Satu hal yang tadi perlu digarisbawahi oleh Cak Agoni adalah bagaimana manajemen hidup para nelayan ini perlu diperhatikan. Nah, ini erat kaitannya dengan pemberdayaan. Pak Yusa, kalau barangkali kita perlu melihat bahwasannya rasa-rasanya nelayan di Pamurbaya ini pasti memiliki perbedaan karakteristik dengan nelayan-nelayan yang memang seringkali hidupnya di pantai yang besar, seperti di pantai selatan, yang barangkali hasil tangkapannya lebih besar, ikannya juga lebih segar, berbeda dengan di pantai timur Surabaya. Nah, artinya pemberdayaan seperti apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup, untuk meningkatkan manajemen hidup, supaya ya bisa lebih mengikuti perkembangan zaman? Ya, jadi begini, awal muasalnya total economic value yang 2,7 itu akan sangat jatuh bila Surabaya tidak lagi memiliki nelayan. Oke. Karena apa? Karena budaya nelayan itu juga akan hilang. Ketika budaya nelayan hilang, ini akan sangat berpengaruh pada total economic value yang 2,7 triliun itu. Nah, kaitannya dengan bagaimana meningkatkan taraf hidup dengan nelayan, satu, nelayan di kota Surabaya itu bukan nelayan yang jarak tangkapannya lebih dari 3 mil. Oke. Jarak tangkapannya di bawah 3 mil. Kemudian nelayan Surabaya itu lebih kepada nelayan yang mencari kerang, mencari kepiting. Nah, kalau mangrove-nya hilang, maka kepiting ini tidak ada. Betul. Ada kebun raya mangrove, tapi yang sangat ironi tidak ada pembibitan mangrove di sana. Oke. Pembibitannya harus didukung dengan lahan pembibitan. Jadi integralistik dari suatu pembangunan itu masih belum terlaksana dengan baik. Belum terintegralistik. Butuh apa, ini harusnya apa, kaitannya apa, ini apa. Sehingga TEF yang 2,7 bisa meningkat. Kalau ini terus dilakukan, TEF-nya akan turun. Tadi ketika tidak ada pemberdayaan nelayan. Pemberdayaan nelayan ini bukan merubah profesi nelayan menjadi peternak atau petani. Karena ketika profesi nelayan ini berubah menjadi peternak dan petani, budayanya belum bisa. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang pemburu menjadi seorang yang menunggu hasil tangkapan. Oke. Nah, jadi inovasi yang harus dilakukan, nelayan diedukasi. Untuk bisa dapat kerang terus-menerus, butuh apa sih? Butuh namanya karamba kerang. Sehingga spatula dari kerang, bibit-bibit dari kerang, yang tidak perlu kita beli, itu mengalir terus di laut, itu tertangkap oleh kita. Makanya perlu namanya karamba apung kerang. Nah, ketika kita punya tempat pengelolaan kerang, budidaya kerang ini, pada musim-musim tertentu, budidaya kerang ini menarik. Kenapa? Karena dalam waktu tidak perlu dipelihara, tidak perlu ngasih makan. Ini akan membantu jiwa budayanya para pemburu atau nelayan. Kenapa? Nelayan itu nggak bisa ngasih makan, susah karena bukan budayanya. Betul. Dia itu adalah ketika pada saat musim tertentu dia akan pergi, dia akan ambil. Kalau karamba kerang, ini konsepnya ditinggalkan pada bulan ke-7 dipanen dan bisa setahun panen 4 kali. Nah, pada saat musim-musim paceklik sangat pas. Kenapa? Karena masa panennya karamba itu, karamba kerang itu ada di bulan Agustus, September, November dan Desember.
Januari lah. Jadi masa ini kan pas masa-masa Yeah, yeah. paceklik. Paceklik apa? Karena kondisi laut yang tidak ramah untuk mencari ikan dan lain sebagainya. Efek kita membangun suatu tempat tersebut, maka habitatnya muncul. Ikan-ikan yang makan kerang itu akan muncul berkeliaran di sekitar situ. Kemudian akhirnya yang harus kita lakukan apa lagi biar ikannya betah di situ? Kita menanam lamun. Oke. Lamun itu grassweed, bukan seaweed ya. Grassweed, rumput laut. Nah, rumput laut ini bukan rumput laut bahasa Indonesia ya. Iya, Tapi grassweed. Nah, ketika ini tertanam dan itu terbukti bahwa di Surabaya dulu ada grassweed. Ada lamun. Nah, ketika lamun ini tertanam, maka ikan ini juga akan semakin tumbuh banyak. Nah, usaha-usaha seperti inilah yang akan meningkatkan TEF, bukan semakin menurunkan TEF. Iya. Nah, pendidikan dan lain sebagainya ini penting. Kenapa? Ketika nelayan itu semakin pengelolaan keuangan, pelatihannya tadi itu adalah pengelolaan keuangan juga, manajemen keuangan. Bagaimana para nelayan ini bankable? Persoalannya sampai sekarang nelayan ini tidak pernah bankable. Oke. Kenapa tidak dianggap sebagai orang yang bankable? Karena penghasilannya oleh bankir dianggap tidak pasti. Padahal saya melihat nelayan ini pasti. Kenapa? Karena untuk menghasilkan sejumlah rupiah sebesar sekian rupiah, itu bisa diperoleh dengan hasil melaut sekian kali saja. Oke, ya. Artinya kan bagaimana pengelolaan keuangan, Ya. bukan bagaimana. Karena barangkali berkaitan dengan alam sehingga tidak menentu hasilnya. Nah, artinya pengelolaan keuangannya kan juga harus dibantu Ya, untuk ya. diberikan. Jadi ketika berhasil melakukan pengelolaan keuangan, maka kesejahteraannya pun akan meningkat. Pengelolaan keuangan ini kan bagaimana menabung, bagaimana mengatur. Oh, tadi seperti disinggung oleh Mas Goni dan sudah menjadi program yang sangat baik, contoh baik dari Pak Wali Kota Bambang Deha. Bagaimana mengolah hasil makanan, hasil ikan, hasil ini, meningkatkan value-nya, value added. Oh, kalau dijawab, oh sudah dibangun itu tempat pengasapan dan lain sebagainya. Iya, tempat pengasapannya dihasilkan, tapi ikannya berasal dari mana, pertanyaan? Baik. Apakah dari nelayan? Kalau tidak dari nelayan, added value bukan added value itu. Oke. Siap. Artinya total economic value ini sudah didukung dengan bagaimana pemerintah Kota Surabaya merubah status lahan menjadi konservasi, dan tentu ini akan semakin bertambah lagi manakala para nelayan di sana juga ikut diberdayakan, diberikan edukasi terkait dengan bagaimana untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya sehingga dari 2,7 T bisa akan lebih naik lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh Cak Goni dan juga Pak Yusa untuk membicarakan usaha untuk memberdayakan para nelayan-nelayan kita, khususnya di pantai timur Surabaya atau Pamurbaya. Cak Goni, kalau tadi Pak Yusa mengatakan bahwa total economic value di Pamurbaya ada 2,7 T, yang barangkali bisa jadi kecenderungannya akan terus menurun setiap tahun. Karena bagaimana pemerintah sudah berupaya untuk menjaga lahan konservasinya, namun meskipun menjadi lahan konservasi, manfaat yang bisa diambil langsung untuk para masyarakat yang hidup di sana, baik itu nelayan ataupun siapapun, itu tidak bisa dirasakan langsung saat itu juga. Nah, artinya sejauh ini bagaimana keseriusan Pemkot Surabaya untuk menjaga nilai 2,7 T ini agar paling tidak berkurang, syukur-syukur bertambah? Ya, maka dari itu kita sepakat sih, intinya membangun kota itu kan tidak bisa secara individual. Makanya saya berharap para pemikir-pemikir baik di tataran kampus-kampus juga ikut terlibat dan itu dituangkan betul. Jangan sampai melalui dinas terkait, Pak Wali Kotanya Mas Eri Cahyadi getol gitu, tapi bawahnya repot. Maka dari itu jangan sampai ya rutinitas tanpa makna, kan repot. Ini menjadi sebuah masalah nantinya di kemudian hari. Jadi keseriusan teman-teman dari dinas ini saya berharap untuk ikut terlibat langsung bagaimana bisa menangkap itu semua, bisa menjadi kenyataan sehingga itu benar-benar bisa dirasakan betul oleh warga di sekitaran situ. Jadi yang pertama tadi sudah dipaparkan oleh Mas Ali Yusa bagaimana membangun kesadaran
lingkungannya seperti apa. Terus perlu diingat bahwasanya destinasi wisata ini kan bisa juga diangkat. Iya. Jadi ketika destinasi wisata pun juga diangkat, jangan sampai lokal wisdom yang budaya yang sudah dijaga dengan baik ini jangan sampai punah, betul. Makanya saya berulang kali ngomong kepada teman-teman nelayan untuk terus jangan sampai inkonsisten. Contoh semisal yang kita lakukan kayak ibarat hal yang terkecil aja, semisal lomba perahu, ya kan, lomba perahu itu kan dan itu kan bisa mendatangkan destinasi, Jadi tontonan kan. Iya, iya. Nah, ketika ada tontonan pasti belakangnya kan pasti mengikuti juga nih. Dulu kita sempat juga membuat yang namanya apa itu kegiatan larung. Nah, kalau itu semisal terjadwal, tertata dengan baik, terroadmap dengan baik, bayangkan sampai mungkin ke mancanegara, keterlibatan generasi muda melalui media-media sosial yang gencar luar biasa. Lah, tapi perlu diingat, SDM-nya juga harus ditata. Betul. Jangan sampai tempo hari yang lalu ada wisatawan datang ke wilayah pesisir, nelayannya toleh. Ini kan jadi masalah juga, sehingga tidak komunikatif yang itu. Contoh, kalau di Lombok ada apa itu kampung Sate atau kampung Sasa, kalau bisa di kota Surabaya ini ada kampung nelayan yang notabene dia menawarkan kebudayaan nelayan, singgah di rumah nelayan, bagaimana merasakan chemistry-nya jadi seorang nelayan. Itu yang kita harap. Nah, dari situ pasti apa yang diinginkan, yang disampaikan oleh Mas Ali Yusak tadi terkait dengan TF tadi, ya kan, total economic value tadi, itu bisa terjaga dengan baik. Oke, siap. Pak Yusak, apakah artinya sejauh ini pemerintah Kota Surabaya fokusnya masih hanya kepada menjaga atau mengurangi adanya dampak kerusakan atas aktivitas yang ada di lahan-lahan konservasi dengan merubah status, atau memang fokusnya sudah ke ranah pengembangan warga di sana? Saya melihatnya hanya masih berfokus di tadi rutinitas, dan program yang dilakukan adalah bagaimana terjebak pada program bagaimana mengamankan pada saat terjadi paceklik bagi nelayan. Oke. Seharusnya yang bisa dilakukan lebih oleh pemerintah Kota Surabaya adalah bagaimana meningkatkan potensi-potensi yang ada di para nelayan dan menguatkan potensi-potensi yang ada. Semisal ketika ada nelayan kerang di Surabaya, nelayan Surabaya itu nelayan di Surabaya itu bukan nelayan yang sangat jauh cari tangkapannya. Saya ulangi 2 kali ini. Kemudian ikannya juga bukan ikan yang besar-besar. Ikannya ikan cenderung kecil dan jenisnya juga tidak beragam. Betul. Nah, untuk nelayan kerang ini membutuhkan apa sih? Ya disupport loh. Kalau dia adalah nelayan kerang yang mencari di lumpur, kerang itu banyak jenisnya. Ada yang di lumpur, ada hidup yang di atas, yang hidup di air, mengambang di air. Nah, yang hidup seperti ini bagaimana menciptakan ekosistem yang baru. Jadi dia tidak merubah profesinya, tapi meningkatkan pendapatan dari profesi utamanya dia sebagai nelayan kerang. Diintegralistikan. Kemudian kepiting ini sudah dimulai dengan melatih beberapa nelayan untuk punya peternakan kepiting, pembudidayaan, penggembuaan kepiting. Hanya saja bagaimanapun juga ini nggak bisa dilakukan oleh nelayan. Nelayan itu punya sifat-sifat yang tadi dia mengambil, bukan memelihara. Padahal kalau memelihara kepiting itu masih ngasih makan. Betul. Harusnya mengajak mitra, mendorong mitra untuk masuk ke dunia itu, sehingga nelayannya yang menangkap itu tetap bisa mensuplai, dan yang mensuplai di industri penggembuan ini tetap bisa memberi manfaat lebih. Oke, siap. Terus di perahu tadi, bicara perahu, kita sudah punya budaya, sudah diarahkan, sudah digiatkan lomba perahunya. Tapi pertanyaannya, apakah perahu ini produksi Surabaya? Produksi nelayan Surabaya? Pertanyaannya lagi, kalau nelayan Surabaya disuruh bikin perahu, ini akan susah karena apa? Budayanya bukan sebagai tukang perahu. Tapi coba bagaimana mendorong masyarakat yang bisa dilatih dan produs untuk dilatih, yaitu adalah masyarakat miskin, masyarakat yang belum bisa memperoleh pekerjaan yang baik melalui bengkel kerja maritim. Siap. Bengkel kerja maritim itu apa? Ya galangan kapal
rakyat, Ya. galangan kapal nelayan yang akan membantu nelayan ketika kapalnya rusak. Ingat, kapal nelayan itu setiap bulan sekali harus di-repair. Permajaan, ya betul. Harus di-repair, harus diperbaiki, Betul. entah dicat, entah ditambah lagi. Nah, proses-proses ini juga akan melibatkan kebutuhan uang, pembiayaan finansial. Karena itu butuh namanya pembiayaan perbankan. Apa yang bisa dijaminkan? Ya tentunya perahu. Oke. Lewat mana? Lewat koperasi. Ya. Peran seperti inilah yang sebetulnya masih jauh dari panggang yang dilakukan oleh OPD-OPD yang ada di Kota Surabaya. Siap. Sehingga sangat yakin TEF itu pasti turun ketika ini tidak dilakukan. Ya, artinya harus ada pihak lain yang ikut mensupport peran nelayan ini untuk meningkatkan taraf hidupnya. Seperti salah satunya adalah bagaimana bank itu menjadi pembiayaan yang tentu akan sangat bermanfaat bagi para nelayan. Cak Goni, singkat saja, closing statement yang ingin disampaikan baik kepada para nelayan kita ataupun masyarakat secara umum, silakan. Ya, saya berharap kepada para nelayan untuk membangun kota ini kan, meningkatkan kesejahteraan itu kan memang dalam kondisi aspek secara keseluruhan ya tarik ulur, dalam artian itu ya kadang ada pasang ada surut, tapi niscayalah kita membangun rasa optimisme yang luar biasa. Di sini ada Mas Ali Yusak, mungkin nanti kita bisa sinergi bersama-sama dengan pemerintah kota, apa yang nantinya bisa kita rencanakan itu bisa terimplementasi dengan baik. Dan dampaknya bisa dirasakan betul terhadap nelayan yang profesinya adalah profesi yang paling tua. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menjaga budayanya. Maka dari itu ya seyogyanya kita harus melestarikan budaya itu menjadi nilai-nilai value yang lebih baik lagi. Siap, tak bisa dipungkiri bahwa memang kota Surabaya adalah kota jasa dan perdagangan, bukan kota nelayan seperti pesisir selatan. Namun bagaimanapun juga, para nelayan di Pamurbaya ini masih menjadi warga kota pahlawan yang perlu untuk kita berdayakan, yang perlu untuk kita sejahterakan dan kita tingkatkan manajemen hidupnya. Terima kasih Cak Goni, terima kasih Pak Yusak sudah ke studio kami dan juga berbincang-bincang terkait dengan bagaimana upaya untuk memberdayakan para nelayan di Pamurbaya khususnya. Dan pemirsa, saya Oki Sandi juga mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.